Sambungannya ya tadi apa yang tadi kita bahas, apakah yang kita mau lakukan dan apakah yang harus kita tuju? Standarnya Tuhan itu apa? Standarnya Tuhan itu adalah dapat kita menundukkan diri. Saya hanya mau kasih tahu kesimpulannya. Satu kali saya bertanya dalam hati saya, dalam roh saya. Alkitab berkata Tuhan hampir-hampir orang percaya tidak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa harus Tuhan tuliskan itu, saudaraku? Kenapa Tuhan menuliskan kisah itu, katanya bahwa hampir-hampir orang percaya tidak masuk dalam kerajaan surga? Menjadi pertanyaan saya dari kitab tadi Matius 7 ayat 21 dan 23 tadi dikatakannya, Tuhan, bukankah kami yang menyembuhkan orang sakit dan juga yang bernubuat, dari kitab yaitu Matius 7 ayat 22-nya berkata, Tuhan, bukankah kami yang menyembuhkan, yang berdoa, bernubuat, melakukan mukjizat? Lalu saya hanya berkata, berarti bukan standar Tuhan itu yang terpenting. Tapi standar Tuhan yang terpenting ketika Anda dilihatnya memiliki kedewasaan rohani. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kedewasaan rohani itu terlihat ketika Anda mau seperti Yesus. Mau seperti Yesus itu bukan saja melakukan mukjizat. Itu bagian bonus. Itu bagian bonus, bukan bagian kerajaan. Tapi kerajaan itu menceritakan hati yang rendah. Seperti lagunya berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Itulah yang menjadi standar dewasa rohani. Saya ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah pilihan mengenai tentang terancamnya nyawa mereka, mereka harus memilih keputusan nyawa mereka selamat, tetapi mereka menerima neraka. Lalu mereka mengambil keputusan yang mungkin manusia tidak mudah memilihnya. Sadrak, Mesak, Abednego memilih mereka dicampakkan ke perapian yang panasnya 7 kali lipat dan di mulut singa. Mereka lebih memilih itu karena untuk apa? Mereka punya tubuh utuh, punya badan yang utuh kalau mereka ke neraka. Lalu mereka berpikir dewasa yang memiliki iman yang mungkin tidak orang berpikir jauh. Mereka berdoa kepada Tuhan dan dia hanya berkata, Sadrak, Abednego, mereka hanya berdoa. Kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami, tidak menolong kami di dalam perapian ini, kami hanya mau berkata, kami tetap percaya Tuhan yang kami kasih. Itulah tingkat dewasa iman kita. Ketika Anda berkata, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya atau tidak mendengar doa saya, kalaupun Tuhan tidak menjawab pergumulan saya ataupun tidak menyembuhkan sakit saya tetap setia dan percaya kepada Tuhan yang tetap saya yakini dia hidup dalam hidup saya. Berapa banyak, berapa besar Anda memiliki iman seperti Sadrak, Abednego? Berapa besar Anda memiliki keyakinan yang kokoh seperti Sadrak, Abednego? Berapa besar Anda punya keyakinan bahwa Tuhan itu setia bagi Anda? Sekalipun Anda di dalam bara api itu, sekalipun Anda di dalam jurang pencobaan itu, sekalipun Anda di dalam maut itu, tapi kalau Anda tetap yakin, sesungguhnya Tuhan ada berserta orang percaya. Yeah.
kepada saya, Bu Roma, bagaimanakah ayat Matius 7 ayat 21 dan 23 itu? Untuk kami menerima surga dan tidak ditolak. Tadi saya sudah kasih jawaban. Belajar seperti Abednego Ishak, yaitu Sadrak, Abednego. Mereka memilih keputusan yang tidaklah mudah diterima orang lain. Mereka lebih rela masuk di perapian 7 kali lipat itu daripada mereka disuruh nyembah patung, daripada mereka disuruh menyangkal iman mereka, daripada mereka disanjung orang lain tetapi Tuhan menolaknya, daripada dia dihormati orang lain tetapi Tuhan tidak mengenalnya. Mana pilihan hidup ini? Semuanya tergantung kita. Tapi saya mau katakan, pilihlah yang Tuhan mau. Tuhan mau kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, katanya. Tunduk, 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 bukan tanduk. Tunduk, tunduk, bukan tanduk. Tunduk berarti Anda merendahkan diri Anda. Tunduk berarti Anda merendahkan diri Anda, bukan menganggap diri Anda lebih hebat dari orang lain, bukan Anda menganggap diri Anda lebih pintar dari orang lain. Tetapi orang yang menundukkan diri tidak menganggap apa-apa di dalam dirinya lebih besar daripada orang lain. Tetapi orang yang tunduk kepada Allah, dia menganggap setara kerendahan hatinya kepada Allah. Jadi saya mau katakan, yang melayakkan kau diangkat dan ditinggikan adalah Allah, bukan manusia. Ketika manusia mengangkat engkau, belum tentu Allah mengangkat engkau. Ketika Allah memilih engkau, maka manusia juga akan memilih kau. Standar engkau dan saya haruslah dirubah dari cara berpikir kita, mindset hidup kita. Cara berpikir kita, cara mindset berpikir kita harus berubah. Ketika kau berubah, kau tahu bahwa siapa sebenarnya Tuhan itu. Sekali lagi, kau harus tahu Tuhan itu siapa. Kau harus tahu iblis itu siapa. Kalau kau tahu iblis itu, maka kau mengerti apa sebenarnya membuat iblis sangat benci kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena dia tidak mau orang masuk ke surga. Karena surga itu tempat yang indah dan megah dan agung. Karena dia sudah pernah menyicipi surga itu, iblis. Dia punya luka hati, sakit hati, karena dia dicampakkan dari surga. Apakah yang membuat dia dicampakkan? Karena kesombongannya. Karena kesombongannya Lucifer. Karena kesombongan Lucifer, malaikat penyembah itu dicampakkan. Mari, hidup ini ada kesempatan. Berlari-larilah, kata Tuhan dari kitab Filipi 4. Berlari-larilah menuju panggilan surgawi. Kejarlah apa yang menjadi tertinggalan Anda. Jangan lalai, jangan lelah. Ketika engkau tidak lelah, maka Tuhan memberikan kamu semangat lebih lagi. Tapi sukacita yang dari surga tidak akan pernah habis-habis menyertai engkau. Sekali lagi saya katakan, bukan orang yang berseru-seru memanggil Yesus masuk kerajaan surga, bukan orang yang memanggil atau menyembuhkan, melakukan mujizat yang masuk surga, tetapi orang yang mengerti kehendak Bapa. Dikatakan kehendak Bapa adalah agar kita serupa dengan Dia, serupa, merendahkan dirinya dan menjadi pelantara bagi orang berdosa. Anda juga serupa seperti Yesus, mau merendahkan diri Anda, serupa mau menjadi saksinya Tuhan. Dihina, tidak diterima, tidak diperhitungkan. Gak perlu khawatir, Tuhan sendiri pun mengalami itu. Berarti kita harus serupa dengan Dia. Tapi ketika Anda ingin hilang hormat,
Ketika Anda ingin gila hormat, sekali lagi, ketika Anda ingin gila hormat, ketika Anda ingin mengejar halalnya dunia, sesungguhnya bapamu adalah iblis, kata firman Tuhan. Bapamu iblis, sobatku, bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan. Tapi siapa yang merindukan surga, dia adalah keluarga negara surga. Saya mau katakan, ayo kejar ketertinggalan. Banyak orang yang menonton video saya ini dan berkata, mereka japri saya secara pribadi WA. Saya terus terang, Ibu Romas, saya ini kadang-kadang juga banyak bolong-bolongnya. Bahkan banyak sering saya saking sibuknya ngurusi perusahaan saya, usaha saya menyampingkan Tuhan. Saya hanya katakan, Anda orang yang bersyukur, dapat sadar dan mengakui. Itu sebenarnya orang yang bersyukur. Tetapi banyak orang tidak bersyukur, tidak menyadari akan menjadi sesuatu kesalahannya dan kelemahannya. Tapi saya mau kasih tahu, ketika Anda mengakui Anda sesungguhnya bersyukur kepada Tuhan, Anda sadar bahwa Anda membutuhkan Tuhan, saya hanya kasih tahu, belum terlambat. Tuhan gak membutuhkan waktu banyak kepadanya, tapi Tuhan yang membutuhkan keikhlasanmu datang kepadanya. Sekali lagi, Tuhan tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk kau berdoa kepadanya, tapi Tuhan hanya butuh keikhlasanmu datang kepadanya. Ketika engkau ikhlas datang kepadanya, sesungguhnya engkau akan sadar bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Ya, sekali lagi, dia Bapa yang mengerti, dia Allah yang peduli. Maka dia katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah itu Allah pengerti. Kalau Anda bicara jujur kepadanya, tidak perlu kita menyembunyikan apa yang menjadi kelemahan kita atau kekurangan kita. Pengertian dia itulah yang sangat kita butuhkan. Dia menerima kita apa adanya. Kalau dia tidak mengerti, nggak perlu dia mau mati demi dosa kita. Kalau dia tidak mengerti, dia tidak perlu disalibkan untuk dosa kita. Tapi karena dia mengerti akan kesusahan kau dan kesusahanku, maka dia rela mati demi dosamu dan dosa saya. Karena dia mengerti itulah, maka dia punya visi agar engkau menerima surga yang kekal. Saya mau kasih tahu, buatlah kesempatan ketika Allah mengerti kepadamu, bukan meremehkan perintahnya. Sadarlah, mengertilah kehendak Tuhan. Terlebih lagi buat rekan-rekan saya hamba Tuhan, jangan merasa menjadi Tuhan atas perintah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, banyak hamba-hamba Tuhan juga merasa Tuhan atas perintah Tuhan. Mungkin Anda tidak mengerti bahasa saya ulang sekali lagi. Banyak kita hamba-hamba Tuhan ini menjadi Tuhan atas perintah Tuhan kita. Apakah itu Bu Roma? Kita dikasih kesempatan menjadi hamba Tuhan, baik dia pendeta, baik dia misionaris, baik dia juga para guru, para nabi. Tapi kita merasa kita jadi Tuhan atas perintah Tuhan.
Apakah itu kita sering membuat sekat-sekat dan kita dibikin tembok-tembok? Ada semua, terkadang jemaat yang ingin konseling sama kita sharing, kita bikin tembok-tembok. Kitab Yeskiel berkata 45, banyak gembala-gembala yang Tuhan marah dan katakan, nyala engkau ya para gembala-gembala. Yang gemuk kau hormatin, yang kurus engkau abaikan, yang kaya engkau hormati, yang miskin tidak kau perhitungkan. Sadar dan sadar dan sadar. Ketika engkau masih melihat hal yang rupa, sesungguhnya kau bukanlah hamba Allah. Hamba Allah tahu merendahkan diri. Hamba Allah tahu merendahkan diri. Saya mau kasih tahu, banyak orang mengejek saya, banyak orang yang meremehkan saya. Kebaikan saya selalu sering dianggap orang dan tidak diperhitungkan. Tapi bagi saya tidak harus, karena bukan berarti ketika saya tidak dihargai saya berhenti berbuat baik, tidak. Lalu saya membuat postingan di WA saya tentang saya pergi ke rumah HKBP Orasi Layan untuk mengasih makan anjingnya. Ada beberapa orang yang komen berkata, masa orang hamba Tuhan seperti itu disuruh-suruh? Masa hamba Tuhan mau disuruh-suruh dengan hal begitu? Sepertinya kau tidak mengerti suara Tuhan, saya katakan pada orang tersebut. Kalau kau membuat standar diri kau berharga, masih bisa harganya dibeli. Tetapi ketika Tuhanku menganggap dan mengangkatku dan Dia menilaiku, maka tidak ada yang menandingkan nilai, karena Dia yang memberikan nilai itu. Manusia membuat standar harga, tetapi Tuhanku tidaklah. Tetapi Dia punya tingkat yang lebih tinggi, yaitu Dia punya nilai. Dia menilai kita, apakah kau mengasihi Dia dan mengasihi sesamamu. Standarnya manusia, dia dapat memberi maka dia akan diberi. Tapi standarnya Tuhan, Dia menilai hati, Dia menilai caramu mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Itulah standar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Saya percaya hari ini biarlah terbuka paradigma orang percaya, agar mereka sadar sepenuhnya, agar mereka bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Satu pesan saya lagi sebagai hamba Tuhan. Ada seorang teman saya hamba Tuhan. Saya menjodohkan mereka. Dia seorang gembala. Saya menjodohkan teman saya kepada gembala tersebut karena gembala itu seorang Buddha. Lalu mereka menikah dan mereka rukun. Tapi berapa tahun mereka rukun, masuk tahun yang kedua mereka sering konflik, ribut, bertengkar. Terkadang saya terganggu, saya diteleponin. Si gembala tersebut berkata, gimana ya teman kau begini? Lalu si istrinya juga menelpon saya dan dia berkata, gimana ya teman kau pendeta ya, gembala sidang itu? Begini. Satu kali Tuhan, bagaimana menghadapi dua orang ini Tuhan? Giliran bertengkar saya ditelepon, giliran manis mesra mereka tidak ingat saya. Lalu saya mengambil ketegasan dan saya berkata kepada mereka berdua, kalian orang yang tidak tahu diri. Saya katakan kepada teman saya seorang gembala itu dan juga teman saya wanita tersebut, kalian tidak menyadari kalian membawa nama Tuhan sebagai gembala, selalu bertengkar, selalu berdusta, tidak ada yang jujur. Lalu saudaraku, saya sudah mulai mengerti si wanita punya sifat begini, si laki-laki punya sifat begini. Ketika ketegasan saya itu membuat mereka tersinggung, boro-boro mereka mau sapa tegur saya.
mungkin yang nonton ini akan sadar. Jangan pernah lupakan kebaikan orang lain. Mungkin yang nonton ini akan sadar. Jangan begitu cepat berubah. Bagaimanapun, Ibu Roma itu punya sesuatu. Kalau bukan Tuhan yang mengendaki kalian menjadi suami istri, gak bisa juga. Karena Tuhan semuanya. Maka bisalah kalian kenal melalui Ibu Roma. Saudaraku, saya sering menangis. Banyak begitu. Ada juga seorang gembala. Saya diundang di gereja mereka. Lalu jemaatnya minta nomor HP kepada saya. Lalu jemaat itu mulai senang saya muridkan. Tapi saya nggak suruh dia pindah gereja loh. Tapi lama-lama saya mendapatkan SMS yang tidak menyenangkan. Dan dikatakan, jangan boleh lagi berkomunikasi dengan jemaat saya. Wow, saya kaget. Sadar. Kau jadi gembala, bukan kau memiliki domba itu, tapi Tuhan berkata, gembalakanlah domba.